Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Tepatnya memasuki bulan Februari ya. Bisa dikatakan tidak keluar dari bulan Februari. Yang jelas nanti readingan terbaru saya ini membahas tentang di dalamnya bulan Februari. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kali ini saya akan mengangkat tema, yaitu saya akan menarik energi 6 zodiak ya, yang bakal berpeluang besar bisa membeli barang-barang mewah, juga termasuk akan bisa membeli rumah. Ya kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi bisa dimengerti ya. Sekali lagi jangan di-skip agar kalian tidak salah untuk memahami apa yang saya maksud. Yang poin kedua, tetap saya mengatakan semua upload-an saya ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bisa juga terawang dan juga istilahnya itu bersifat general reading ya. Tarikan energinya luas, mengacak ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, tetap saya selalu mengatakan ya jangan kecewa ataupun jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Karena kan bersifat luas gitu loh. Ya enggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Kan seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, berarti itu rezeki kalian ya. Karena tetap yang menentukan itu Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian dalam jawaban, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian dan bisa menembaknya itu dengan tepat sasaran, kan seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik energi dari, bisa dikatakan, kepribadian sehari-hari ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk 6 zodiak. Alhamdulillah sobat ya, saya sudah menarik energi dari kalian semua ya, yang bisa dikatakan kepribadian ataupun bisa dikatakan sifat karakternya sehari-hari, agar bisa semakin mengecil ya, dalam arti semakin mengecil itu mungkin ketika saya bacakan ada kecocokan dengan kalian ya, insya Allah ataupun semoga itu akan resonate sama kalian, kan kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja kita buka untuk kartu yang pertama, energi orang yang pertama. Di sini ada Four of Pentacles ya, ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan ya, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan orang ini selalu menjaga apa yang dia punya ya, dalam arti ya mungkin apa ya, bisa dikatakan memang harusnya seperti itu ya. Ketika apa yang sudah dimiliki, entah itu
barang-barang berharga ataupun yang lainnya, dia itu selalu menjaga gitu. Jadi dia tidak mau ceroboh, nanti takutnya ada kerusakan atau apalah, kan kira-kira seperti itu. Yang jelas energinya terfokus ataupun terpusat sama suatu penjagaan ya, bisa dikatakan barang ataupun yang dia miliki ataupun yang dia sukai, kan kira-kira seperti itu. Kalau saya tangkap, bisa dikatakan aura orang ini bisa, di sini terdeteksi adanya warna kuning ya, bias hijau, artinya orang ini ya bisa dikatakan enaklah kalau diajak bicara itu selalu nyambung ya. Dia juga, bisa dikatakan dingin energinya, bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ketika mungkin ada masalah baik dari teman, dari keluarga ataupun orang-orang sekitar yang dia kenal, itu dia bisa mencarikan solusi, istilahnya itu mendamaikan suasana, agar tidak memanas lagi. Itu yang saya tangkap dari orang ini. Dan juga saya juga menangkap orang ini bisa dikatakan kalau faktor keuangan ya ataupun yang berhubungan dengan keuangan itu kelihatannya dia sangat berhemat sekali. Jadi beda ya, istilahnya itu kita pelit ataupun kikir sama berhemat itu beda. Kalau orang ini jelasnya itu lebih berhemat gitu loh ya. Lebih berhemat karena dia tahu mungkin ketika akan adanya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang dadakan, dia akan mampu. Kira-kira seperti itu kalau saya tangkap energinya. Jadi orang ini selalu berpikir panjang sobat ya. Selalu berpikir panjang, tidak mau, istilahnya itu berpikir pendek apalagi ceroboh. Orang ini benar-benar sangat luar biasa, eee, kefokusannya, rasa kedewasaannya untuk berpikir jangka panjang, dia dapatkan di sini. Benar-benar karakter yang dewasa banget ya kira-kira ya. Sekali lagi untuk semua, 6 kartu ini ya, kalau masalah gender, umum bisa laki-laki, bisa, perempuan, kalau status sama, bisa lajang, bisa masih pacaran dan juga, sudah menikah. Itu yang saya tangkap ya. Oke ya. Sekarang kita langsung lihat untuk zodiaknya, kira-kira zodiak manakah yang bakal menaungi energi dari orang ini yang sudah saya sebut ya. Intinya tetap sobat ya, saya akan, menarik dengan apa yang sudah saya rasakan karena, kartu ini sudah saya isikan energi ya, jadi tidak sembarangan ya untuk menarik ya. Oke ya, langsung saja kita buka untuk zodiak yang pertama ya. Di sini ada zodiak Capricorn ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn ya. Semoga akan bisa resonate, akan bisa mengena sama kalian sesuai tema. Kalian akan bisa membeli barang-barang mewah, dan juga bisa dikatakan nantinya yang belum punya rumah semoga akan bisa beli rumah ya. Oke ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Kita lihat untuk kartu yang kedua. Di sini ada Ace of Cup, ada tangan besar keluar dari awan yang memegang cup sama seperti ada merpati yang mau masuk itu ya. Ini kalau saya tangkap, energi dari orang ini lumayan bagus, sangat-sangat positif sekali ya. Bahkan saya merasakan adanya suatu getaran-getaran energi yang di mana dia selalu diliputi dengan roda-roda keberuntungan. Karena kalau saya tangkap di sini energinya dia memang baik ya, istilahnya dalam bersosialisasi, bermasyarakat itu bagus ya. Dia mengedepankan rasa, kasih sayang, dia mengedepankan rasa cinta kasih dan suka, berbagi ya. Ketika dia punya apapun ya, tetap, baik di dalam keluarganya sendiri maupun teman dekat ataupun
lingkungan sekitar ketika dia punya, dia selalu baik ya, dia tidak mau makan sendiri ya, apapun yang dia punya ketika dia mampu dia kasihkan. Lebih-lebih orang ini kenapa kok saya mengatakan energinya sangat bagus, selalu diliputi roda-roda keberuntungan, ya itu tadi, hukum karma pasti berlaku ya, kalau saya menangkap sih seperti itu. Jadi memang ketika kita, seperti orang ini ya, ketika, selalu menebarkan suatu kebaikan ya, apapun itu, menaburkan rasa cinta kasih antar sesama, ya jelas maka hukum karma ataupun buahnya nanti akan kita petik, kan seperti itu. Saya menangkap juga energi orang ini sangat semangat sekali ya, dalam istilahnya itu mengejar apa yang diinginkan, dia orangnya selalu bekerja keras ya, bisa dikatakan dia tidak memandang lelah ya, yang penting dia semangat, apapun yang dia capai harus bisa digenggam. Saya salut ya orang ini karena energinya terlihat sangat luar biasa, di samping adanya suatu roda-roda keberuntungan yang selalu menaungi dia ya, yaitu tadi adanya suatu energi semangat dalam, bekerja ataupun semangat dalam berusaha ketika dia menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Meskipun ya, ini kalau saya menangkap juga meskipun dia selalu banyak dimusuhi orang, banyak disentimeni orang, tetapi bagi dia, dia tetap menaburkan rasa kebaikan, seakan-akan, tidak pernah ada masalah. Luar biasa orang ini bisa menutupi istilahnya rahasia-rahasia juga ya, kuat kalau ketika mempunyai rahasia ataupun apa, dia tidak mau membongkar, itu luar biasa. Oke, sekarang kita tarik untuk zodiaknya yang beruntung. Iya, alhamdulillah saya sudah bisa menarik energinya. Sekarang kita lihat, zodiak apakah yang beruntung. Selamat ya untuk kalian ya, zodiak yang satu ini selalu bersinar ya, selalu bersinar, selalu membawa adanya suatu keberuntungan-keberuntungan. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini ya, selamat untuk Gemini. Semoga, sama seperti Capricorn, semoga akan bisa membeli barang mewah dan juga bisa membeli rumah, kira-kira seperti itu ya energinya ya. Oke, kita lanjut untuk kartu yang ketiga. Di sini ada 5 koin ya, Five of Pentacles, itu ada 5 koin sama seseorang yang sedang membawa tongkat, kelihatannya lagi sakit ya. Terus depannya ada seperti, perempuan tua ya, gitu loh. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini, dia selalu dirundung permasalahan hidup ya, terutama faktor keuangan ini ya, biarpun faktor pekerjaan juga menunjang. Banyak orang-orang yang iri sehingga banyak orang-orang juga yang terkadang mengirimkan suatu adanya penutupan aura yang biasa kita sebut black magic ataupun ilmu hitam, sehingga membuat dia terkadang sangat-sangat sulit ya. Bahkan kalau saya tangkap di sini dia selalu banyak adanya suatu renungan, banyak adanya suatu kesedihan, seakan-akan dia kebingungan gitu loh. Sudah berusaha, sudah lari ke sana ke sini, tetapi tetap, bagi dia, seakan-akan tidak ada hasil gitu loh. Cuman, kalau saya menangkap juga energinya di sini dia bagus ya, dia selalu berfokus dengan adanya suatu yang dinamakan hati ataupun yang dinamakan adanya suatu keyakinan. Dia selalu berfokus seperti itu dan dia tidak mau salah arah, biarpun dihimpit masalah, dihimpit, suatu problem, tetap dia tidak mau keluar dari jalur-jalur yang memang itu, tidak diperbolehkan. Kalau saya tangkap juga energinya bagus ya, dia selalu menuruti intuisi hatinya. Dia tidak mau terperosot ataupun, ya itu tadi, mungkin mengambil jalan pintas ataupun, mengambil jalan yang tidak baik sehingga bisa menunjang faktor keuangan dan pekerjaan. Dia tidak mau seperti itu, yang dia mau ketika, adanya kesulitan dia tetap berfokus,
dengan jalan yang lurus dan tetap dia adanya suatu keyakinan bahwa, ketika seseorang itu ibaratnya itu selalu mengalah ya, tapi tidak keluar dari jalur, itu dia meyakini bahwa pasti suatu saat Sang Maha Pencipta ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun juga Tuhan Yang Maha Esa itu bisa membantu. Dia mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai prinsip yang kuat ya. Kalau saya tangkap sih energinya, sulit untuk digoyah ya, masalah prinsip. Dia mempunyai keyakinan dan prinsip yang kuat. Ketika apa yang sudah diyakini benar, dia itu sulit untuk dirubah ataupun untuk dinasihati. Jadi dia lebih lebih kalau saya tangkap energinya lebih mengandalkan suatu intuisi atau hati. Kalau masalah aura di sini tertangkap bagus ya, bisa dikatakan auranya biru. Biru artinya dia mempunyai kecerdasan, mempunyai hati yang halus dan juga adanya kepekaan dalam hati, dalam batin tentang suatu permasalahan apapun itu. Itu yang saya tangkap di energi orang kedua. Sekarang kita lihat ya, di dalam kesulitan pasti akan ada suatu kebahagiaan ataupun kesenangan. Kita lihat orang ini selalu dalam hal kesulitan, seperti yang saya katakan tadi, sering dilundung adanya suatu black magic ataupun kiriman sehingga membuat ketertutupan ya, tentang rezeki, pekerjaan dan lain-lain. Kita lihat apakah, dia juga akan dinaungi roda keberuntungan di zodiak apa. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik, zodiak yang ketiga. Kita lihat. Selamat ya untuk kalian yang berada di naungan zodiak Scorpio ya. Semoga, kalian juga menyusul Capricorn, juga menyusul Gemini ya. Untuk zodiak Scorpio, bisa membeli barang-barang mewah ataupun barang berharga, bisa juga akan bisa membeli rumah. Oke ya sobat ya, sekarang kita lanjut untuk, kartu energi yang keempat. Di sini ada The World ya sobat ya. Itu wanita dikelilingi bunga, terus pojok-pojoknya itu ada berbagai macam kepala itu ya. Ini kalau saya tangkap ya, kartunya Druid, energi kalian di sini ataupun orangnya itu tertangkap bisa dikatakan dia selalu banyak dirundung permasalahan, dirundung suatu konflik, tetapi bagi dia, dia mengatakan kalau saya tangkap energinya ya, bagi dia mengatakan selalu adanya prinsip dan itu bagus. Dia mempunyai prinsip, apapun itu saya harus bisa menyelesaikan, saya harus bisa merampungkan apapun masalah yang terjadi pada saya, itu harus bisa saya selesaikan. Orangnya ini tergolong sangat bisa dikatakan sangat mempunyai aura, kalau saya tangkap ya auranya ini orange ya, orange sedikit merah. Artinya punya rasa keberanian, punya semangat yang tinggi untuk bisa menyelesaikan apapun yang dianggap, dia itu ada suatu masalah. Dia itu orangnya seperti itu. Dia juga tidak mau menunda-nunda, ketika ada masalah dia menunda, mungkin besok kita selesaikan ataupun lusa, dia tidak mau seperti itu. Ketika ada masalah dia langsung bergerak cepat. Maka dari itu saya juga menangkap biar energinya selalu, ingin menyelesaikan, ingin merampungkan dan dia tidak ingin berlama-lama. Karena bagi dia ya kalau saya tangkap energinya ini energinya sebetulnya bagus ya. Energinya dingin, tetapi bagi dia itu kelihatannya ya itu tadi, dia tidak mau menunda. Yang jelas karena dia mempunyai keyakinan atau keinginan, dia, ingin adanya suatu kehidupan baru, adanya suatu ketenangan dalam hidup. Itu yang saya tangkap ya. Bahkan di sini luar biasa, kan di pojok-pojoknya itu ada lambang berbagai macam kepala.
Kalau saya tangkap di sini, ya bisa saja mungkin orang ini akan adanya suatu derajat ya gitu loh ya. Adanya suatu derajat ketika dia selama ini selalu berjuang, selalu ingin menyelesaikan apapun dan tidak mau lari dari masalah, kelihatannya akan adanya suatu derajat, yaitu apa yang diinginkan kelihatannya akan tercapai. Kira-kira seperti itu ya sobat. Jadi cukup lumayan, cukup bagus energinya di sini ya. Kalau saya tangkap, ketika dia jualan online kelihatannya cocok orang ini ya. Saya tangkap energinya seperti itu barusan. Dia berdagang ataupun, istilahnya itu bekerja di bidang online sangat cocok energinya. Oke, langsung saja kita ambil ataupun kita tarik energinya untuk zodiak keempat. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik zodiak yang keempat. Kita lihat zodiaknya yang akan beruntung. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Kalian yang berada di naungan zodiak Pisces, semoga kalian menyusul Capricorn, menyusul Gemini, juga menyusul Scorpio ya. Kalian akan bisa membeli barang mewah ataupun berharga, bisa juga kalian akan bisa membeli rumah ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja next untuk kartu kelima. Di sini ada King of Pentacles ya. Bisa dikatakan King of Pentacles raja duduk ya. Itu sedang bisa dikatakan lagi santai ya, tidak ada beban ya. Kalau saya tangkap energinya orang ini ya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu karakter maupun sifatnya. Kalau saya tangkap di sini orangnya dia selalu bersahabat, dia juga tidak tegaan, selalu memikirkan ya, dalam arti selalu memikirkan apa yang sudah, menjadi kedekatan dia. Contohnya, ya ya apa, ya di keluarganya ya, maksud saya orang-orang yang dekat sama dia gitu loh. Ya di keluarganya, ya di teman-temannya ataupun di lingkungan sekitar. Dia selalu memikirkan juga ya, gitu loh. Jadi, orang ini selalu welas asih, tidak tegaan, dan juga keinginannya kuat orang ini ya. Contohnya ketika mungkin ada sesuatu yang mungkin belum beres ataupun yang mungkin belum bisa dicapai. Nah, saya menangkap orang ini ada energi yang luar biasa gitu loh. Energi khusus yang apa ya, yang sedikit unik ya kalau saya tangkap. Uniknya tuh gini ya, ketika dia itu menginginkan sesuatu itu, eee, apa ya, lebih besar berhasilnya gitu loh ya. Kan terkadang itu ketika orang menginginkan sesuatu itu terkadang 50-50 ataupun lebih kecil keberhasilannya. Kalau orang ini lebih besar keberhasilannya gitu loh. Saya menangkap energinya cukup lumayan bagus ya. Mungkin karena didukung sama aura, kalau saya tangkap auranya di sini bisa dikatakan auranya itu, putih sedikit ungu ya, yang artinya orang ini juga apa ya, bisa dikatakan kedekatan sama Sang Maha Kuasa itu lumayan ya, kalau saya melihat auranya seperti itu. Jadi, ketika dia kesulitan, dia selalu tidak melupakan artinya keistiqomahannya atau sering dia, adanya suatu doa-doa ataupun pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Mungkin itu ya yang menjadi keunikan tersendiri. Jadi dalam hal ini ketika dia menginginkan sesuatu besar pasti akan tercapai, gitu loh. Maka di sini terlihat adanya suatu kesuburan yang akan dia dapatkan ataupun kemakmuran yang akan dia dapatkan sesuai dengan tindakan dia. Dia, kelihatannya juga mau tahu sama antar sesama. Oke ya, langsung saja kita tarik. Saya juga penasaran orang ini karena energinya unik ya gitu loh. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya.
Ya sobat ya, langsung saja kita buka untuk zodiaknya yang beruntung. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya, selamat ya. Semoga kalian akan bisa, mengejar Capricorn, Gemini, Scorpio, juga Pisces ya. Libra ternyata menyusul ya, yang mungkin selama ini Libra kurang bagus, kurang bisa adanya suatu, keberuntungan-keberuntungan, kali ini zodiak kalian keluar. Ya semoga kalian juga akan bisa, membeli barang mewah ataupun barang berharga, ya syukur-syukur akan bisa membeli rumah, kan seperti itu yang bagi yang belum punya rumah ya. Sekarang kita lihat untuk kartu terakhir, energi orang terakhir. Di sini ada 6 Pentacles ya, 1 orang dikelilingi 6 koin sama dia kelihatannya sedang berbagi ya, ataupun bersedekah. Ini kalau saya tangkap energi orang ini luar biasa ya, jelas ada hubungannya dengan, kasih sayang juga ya. Kalau saya tangkap dia orangnya tidak tegan, dia selalu ingin berbagi ya. Karena mungkin kalau saya tangkap energinya ini dingin ya, energi orang ini. Bisa dikatakan ada yang suatu, apa ya, kereligian ya, kespiritualisan dia mempunyai. Kalau saya tangkap juga sedikit ada bakat ya, ketika diasah mungkin akan ada bakat, yaitu menuju orang-orang yang spiritual ya. Karena dia selalu, kalau saya tangkap energinya, selalu menyukai hal-hal yang bersifat mistis ya, ataupun religi. Auranya jelas di sini tertangkap kuning ya, hanya satu tertangkap kuning, yaitu tadi, terkadang dia suka, adanya suatu hal-hal yang bernafaskan religi ataupun mistis ya. Terus kalau diajak, bicara itu nyambung. Dan terus dia itu bisa memberi suatu pencerahan, memberi pencerahan bagi yang lain. Orang ini sangat dewasa sekali dan selalu bertanggung jawab ya. Kalau, dilihat dari, kepribadiannya sih, ya dia tidak terlalu kaya gitu loh. Cuman bisa dikatakan orang cukup lah. Tetapi yang saya salut apa di sini, ketika saya, mendapat adanya suatu gambaran ya, ketika orang ini, tidak terlalu kaya, bisa dikatakan cukup lah untuk masalah harta benda. Disitulah dia tetap masih mau berbagi sebetulnya. Itu tadi, luar biasa karena apa? Karena dia selalu adanya suatu keinginan yang kuat, dia suka hal-hal yang bersifat religi juga gitu. Jadi dia mempunyai keyakinan ya, dia mempunyai keyakinan bahwa ketika orang itu saling berbagi, saling welas asih, itu pasti akan adanya suatu balasan ataupun roda-roda keberuntungan yang akan berpihak. Yang jelas di sini, lebih tepatnya, akan ada suatu hukum-hukum karma yang selalu menanti dia di dalam kebaikan dia ya. Karena orang ini suka, bersedekah ya, gambarnya saja katanya sedang memberi. Kalau saya tangkap juga terkadang dia juga dimanfaatkan, tetapi bagi dia orangnya ini cuek ya, ketika dia sudah tahu dimanfaatkan, tetap apapun itu sulit digoyah ya. Dalam keyakinan yaitu tadi, dia selalu mengembalikan sama unsur, istilahnya hukum gitu loh ya. Kalau saya memberi ketika saya dimanfaatkan ataupun kalau saya memberi ketika saya, istilahnya diomongkan yang kurang baik, tetap saya yakin bahwa semua pasti akan ada balasannya. Yang jelas orang ini mempunyai keikhlasan yang luar biasa, mempunyai kesabaran yang luar biasa kalau saya tangkap energinya, gitu ya. Jadi benar-benar ingin membantu lah, rasa kasih sayangnya, rasa simpatinya itu betul-betul, luar biasa. Oke ya, langsung saja kita tarik untuk zodiaknya yang beruntung. Alhamdulillah ya, sudah menarik zodiak terakhir ataupun, zodiak yang keenam. Ini selamat ya untuk kalian yang berada di bawah naungan zodiak Aries ya. Tuh, ya, zodiak Aries selalu ikhlas ya, kalau saya tangkap energinya, dia selalu ikhlas, biarpun dia merasa tersakiti ya. Tetapi adanya suatu rasa perjuangan juga ini untuk Aries ya. Oke sobat ya, selamat untuk semua zodiak, maksud saya selamat untuk 6 zodiak yang sudah keluar, artinya yang bisa dikatakan yang akan terindikasi ya. Iya, yang sudah saya prediksikan semoga itu akan menjadi sebuah kenyataan ya. Apapun itu sobat ya,
syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa ya. Kan seperti itu. Ketika memang jodoh kalian belum keluar ya, belum adanya suatu terindikasi walaupun bersifat prediksi ataupun terawang, ya jangan, berkecil hati, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena rezeki itu sudah dibagi-bagi, sudah ada istilahnya sudah ada jatahnya masing-masing. Tinggal kita, satu mau berkeyakinan, mau berhusnudzon sama Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap ada suatu perjuangan yaitu doa dan ikhtiar, kan seperti itu. Barulah kita nanti akan perlahan-lahan menemukan sebuah, apa ya, sebuah perjalanan hidup yang di mana akan membawa kita senang, akan bisa membawa kita sukses, akan membawa kita selamat ke jenjang berikutnya, kan seperti itu. Sekali lagi apapun itu ketika ada sesuatu, reaksi ataupun kode-kode pembacaan yang menakutkan ya, itu jangan dijadikan sebagai rasa ketakutan sobat ya. Jadikan sebagai apa ya, hadapi itu semua, jangan lari dari masalah, karena masalah tidak untuk kita takuti, agar kita lebih selamat lagi, sukses ke jenjang berikutnya, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu, yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi selamat untuk 6 zodiak, eee, tetaplah istilahnya itu, jangan istilahnya jangan meninggi ya, tetap merunduk ya, apapun itu semua tetap kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa. Intinya percaya tidak percaya, apapun informasi dari saya, berita dari saya kembalikan sama kalian semua. Karena kalian sendiri yang pasti bisa menyikapi, pasti yang bisa menilai, pasti yang bisa merasakan apapun yang sudah saya, informasikan. Sering saya juga mengatakan ketika kalian adanya suatu keganjilan ya, istilahnya ketidakwajaran, ya tidak ada salahnya sobat, kita itu harus apa, dikuatkan secara doa juga ikhtiar gitu loh ya. Jangan ketika kita sudah merasakan kita biarkan gitu loh, nanti kalian akan kesulitan. Banyak sudah yang sudah istilahnya itu yang sudah konsul konsul ke saya ya, banyak yang membiarkan ketika sudah mengakar barulah istilahnya itu menghubungi saya. Nah kan kira-kira seperti itu. Jangan sampai mengakar sobat, ketika merasakan ya segera di, netral kalau bisa, itu kan tetap kembali, percaya tidak percaya ya kembali sama kalian semua. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya, karena yang jelas apapun itu nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.